Cinta itu condongnya hati kepada kepada sesuatu. Siapa sesuatu? Terserah. Kalau kita condongnya kepada rokok, terus berarti cintanya kita sedang cinta rokok. Kalau sesuatu itu diartikan makan, terus berarti cinta kita masih kepada makan. Tapi kalau Allah, kita condongnya kepada Allah, mudah-mudahan cinta kita sedang condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Condongnya tabiat diri kepada sesuatu, karena sesuatu itu lazizan indah, amat lezat di sisinya. Tinggal pikiran kita sekarang yang lezat zikir dengan Allah, apa lezat ingat-ingat makanan. Itu tinggal tergantung kita yang punya ukuran rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Apabila rasa cinta lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi condongnya dan lebih kuat, maka dikatakan sobabah. Sobabah itu adalah kerinduan. Ya, kenapa rindu? Intisobil qalbi ilaihi bil kulliyah, karena condongnya hati kepadanya dengan secara keseluruhan. Jadi full dari hati ini hanya satu, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Yahya bin Ma'ad berkata, sabrul muhibbin asyaddu min sabri zahidin. Sobarnya orang yang cinta, sobarnya orang yang cinta itu lebih dahsyat ketimbang sabarnya orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kadang ada bosannya, tapi kalau cinta itu lebih dahsyat. Ya, sobarnya orang cinta kepada Allah itu lebih dahsyat. Karena dengan cinta tidak peduli hujan datang, tidak peduli rintangan, dia tetap akan datang. Itulah cinta. Itu sobarnya orang yang sedang bercinta. Kalau sobarnya orang yang juhud jahid, itu kan kalau dia capek berhenti gitu. Beda. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang sabar, ya, sabar di dalam bercinta. Maka kata beliau, ajib tuh ya, kaifatud amahabatillah min ghairi ijtinabi maharimi. Aku heran, bagaimana kamu mencintai Allah sementara kamu belum bisa menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi kalau memang betul cinta, jauhi semua yang diharamkan oleh Allah, termasuk zalim gitu. Ya abdi ini ja'altu dzulma bainakum muharramun. Hei hambaku, haram tu dzulma ala nafsiku, haramkan zalim itu untuk diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim itu di antara kamu yang diharamkan. Fala tadzalamu, karenanya janganlah berlaku zalim, karena zalim itu Allah tidak suka. Karena itu di sini dikatakan oleh Yahya, heran saya orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia belum mampu menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Wa manidda'a mahabbatillah, siapa yang mengaku cinta kepada Allah gitu ya, min ghairi infaqi malih, dengan tidak menginfakkan, membelanjakan hartanya, wa huwa kadzdzab. Manidda'a hubbal jannah, siapa yang mengaku cinta surga dengan tidak menginfakkan hartanya, maka pengakuan itu dusta. Dusta, karena ayat dan hadis sudah menjelaskan, ya, ayat dan hadis sudah menjelaskannya. Asyahyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dia akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah Subhanahu, itu ya, jauh dari nerakanya Allah. Sementara al-bakhil orang yang pelit itu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nar, ya, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia,
jauh dari surga, dekat dengan naudzubillah. Di surat Al-Lail dijelaskan ya, inna sa'yakum sesungguhnya perjalanan kamu itu beda-beda. Perjalanan kita itu beda-beda, ada yang tani, ada yang dagang, dan yang lain-lainnya. Fa'amman a'ta terus wattaqa terus wasaddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka a'ta, memberikan kekuatannya kepada Allah, memberikan hartanya kepada Allah, memberikan ilmu yang dititipkannya Allah untuk Allah, memberikan jabatannya kepada Allah juga ya. Atau wattaqo, dilandasi dengan rasa takwa kepada Allah gitu, dilandasi dengan takut kepada Allah, wasodaqo bil husna, dan membenarkan akhirat, membenarkan surga, membenarkan balasan-balasan akhirat. Kata ulama, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Tuan Syekh Abdul Qadir menafsirkan la ilaha nafi kullih, kemudian illallah isbatu kulli lahu la li ghairi. Kosongkan dari hati kita ini untuk pengakuan persembahan kepada selain Allah. Hilangkan dari hati, kosongkan dari hati ya. Jangan ada sembahan lain dari hati, baik menyembah ataupun menyembah harta ataupun yang lainnya. Tetapkan persembahan hanya satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah isbatu kulli lahu la li ghairi. Tetapkan di hati ini harus kosong ketika muji la ilaha illallah. Kosong dari apa? Kosong dari selain Allah. Yang ada dalam hati hanya Allah. Yang ada dalam hati hanyalah Allah gitu. Nah ini wasaddaqa bil husna, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Karena pada dasarnya yang sekarang kita kuasai, yang sekarang kita miliki, kalau Ijrail akan datang nanti malam semuanya akan ditinggal. Istri yang janji dengan kita sehidup semati, kita mati dia pasti kawin lagi. Begitu juga suami ya, kalau istrinya mati ya pasti kawin lagi. Jadi apa yang ada dengan kita tidak ada lain. Maka kata ulama, tazawwad min fi'alika, tazawwad qarinan min fi'alika fa inna qarinal mar'i fil qabri makana ya'malu. Terus tambahi kawan-kawanmu dari amalan-amalan solehmu, baik dengan melalui zikir manakib, melalui wirid dan lain ya. Itu kawan-kawan kita nanti di mana? Di alam kubur. Karena sesungguhnya kawan yang ada di dalam kubur kita adalah yang telah kita lakukan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Maka janji Allah kalau sudah a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yasiruhu, maka kami akan beri kemudahan kepada orang tersebut kepada jalan yang mudah. Mudah kemana? Mudah masuk surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, jalan neraka. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Yang ini apa ini usra? Nah, sulit. Adapun orang yang bakhil itu pelit itu bahasa Indianya meregehese. Itu medit kumet itu satu tuh. Kumet dengan Allah, suruh ngaji malas, suruh zikir malas, suruh malas, pelit. Padahal dia itu diberi semuanya oleh Allah Subhanahu. Bakhila wastagna merasa cukup dari bantuan Allah. Dia merasa hebat, mampu dengan sendirinya, tidak butuh dengan pertolongan Allah. Wastagna, bahkan berani wa kadzdzaba bil husna, mendustakan hari akhirat, mendustakan kalimat la ilaha illallah. Itu pun juga akan dibalas oleh Allah. Fasanu yasiruhu lil usra, maka akan kami beri dia jalan kemudahan untuk sebuah jalan kesulitan menuju surganya Allah. Mudah tapi bukan untuk masuk surga, mudah untuk masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu di Siti Rabi'ah seorang waliullah, seorang waliyatullah, ahli sufi, kata Siti Rabi'ah, ta'sul ilaha wa anta tadharul hubbihi.
kamu mendurhakai Allah sementara kamu menampakkan kecintaannya kepada Allah. Nah ini bagi umurku asing sekali, kata Siti Robiah, ibu-ibu, ini asing bagiku. Nah aku cinta tapi masih menampakkan maksiat kepada Allah, ya, menampakkan cinta tapi mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Laukana hubbuka shadiqan la anta tahu. Jika engkau jika cintamu benar kepada Allah, niscaya kamu akan mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innal muhibba lima yuhibbu muti. Karena orang yang cinta dengan yang dicintainya dia akan patuh, akan nurut. Jadi kalau memang cinta kepada Allah, kita harus turut patuh kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan demikian kita tergolong orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita doa dalam akhir doa, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir ucapan para penduduk surga nantinya dengan amalan-amalan yang sedikit tapi diterima oleh Allah. Akhir ucapan penduduk surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja tambahan untuk pencerahan mukadimah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama pada malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kami juga pesan kepada yang mau berangkat umroh, Bapak Ibu, tadi ada 6 ya jumlahnya. Kami semua khususnya jamaah gitu ya, jamaah zikir manakib di majelis taklim, tolong ketika di Ka'bah atau ketika di kuburan Nabi, tolong jamaah manakib yang ada di Bandar Lampung ya umumnya gitu, kemudian di Majlis Al-Uswah tahun depan atau bulan depan bisa berangkat umroh ke sana. Insya Allah dengan doa dari Bapak semuanya atau Ibu nanti yang udah mau berangkat ke umroh, kami juga akan diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki ya, yang halal, juga bisa berangkat ibadah ke tanah suci Mekah gitu. Kemudian juga mudah-mudahan kita doakan bersama yang mau berangkat malam Jumat nanti diberi kemudahan di jalannya dan sampai ke Mekah, dan diberikan juga umroh yang mabrurah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.